Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Setelah sebelumnya kita membahas dua series Beyblade Bakuten Sword, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak membahas Mopinya, yaitu Beyblade T-Force The Mopi. Yang mana Mopi ini dirilis pada 17 Agustus 2002 di Jepang, dan ini merupakan film pertama dari serial Beyblade. Cerita pada Mopi ini tidak berkaitan dengan seriesnya, dan cerita pada Mopi ini akan berfokus pada pertarungan tim BBA melawan tim Shadow. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja, ini dia alur cerita Beyblade Bakuten T-Force The Mopi versi Tokunime. Di awal cerita diperlihatkan kejadian di masa lalu, yaitu pertarungan dua roh hewan suci yang mewakili sisi cahaya dan sisi kegelapan. Yang akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan hewan suci sisi cahaya dan tersegelnya hewan suci sisi kegelapan di sebuah gunung. Nah, cerita kembali pada waktu sekarang di mana Takao berhasil memenangkan kualifikasi turnamen Beyblade Jepang. Hingga akhirnya ia didatangi oleh seorang anak misterius yang bernama Sumeragi Daichi. Sedikit info guys, Sumeragi Daichi sendiri adalah karakter baru yang akan muncul juga di season ketiga Beyblade Bakuten Sword, dan di Mopi ini menjadi promosi karakternya. Yos, kembali ke cerita utama. Kalau si Daichi ini menantang Takao karena ia ingin menjadi yang terbaik di Jepang sebagai blader dengan cara mengalahkan Takao. Namun apa daya, ternyata Daichi berhasil dikalahkan oleh Takao dengan mudahnya. Sementara itu, di tempat lain, bahwa roh kegelapan yang tersegel berhasil ditemukan oleh seorang pelajar yang tidak sengaja menemukannya dan sekaligus membangkitkan mereka. Yang akhirnya para roh kegelapan tersebut merasuki para pelajar tersebut sebagai wadah mereka dan terciptalah tim Shadow. Ia memiliki 3 rencana utama: 1. Untuk menguasai dunia, 2. Mengincar naga emas yaitu Koryu, dan ketiga mengincar keempat hewan suci tim BBA untuk disegel oleh mereka. Di satu sisi, setelah pertandingan kualifikasi, bahwa Takao dan kawan-kawan melakukan liburan. Namun, alih-alih ingin menikmati liburan tersebut, ternyata Takao ditantang kembali oleh Daichi yang belum mengakui kekalahannya dan menantang kembali Takao. Di saat Takao dan Daichi kembali bertanding, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang blader misterius yang mengincar Daichi, yang ternyata Daichi pemilik hewan suci Koryu. Diketahui ternyata blader misterius tersebut adalah Shadow Blader, dan mereka berempat pun menggunakan kekuatan kegelapannya untuk membangkitkan Koryu sepenuhnya, dan setelah itu menculik Daichi dan membawanya ke reruntuhan kuno tempat hewan suci kegelapan disegel. Singkat cerita, para Shadow Blader pun berniat menjadikan Daichi sebagai sekutu mereka dengan menggunakan kekuatan kegelapannya, dan akhirnya Koryu berhasil dibangkitkan sepenuhnya dari Beyblade-nya Daichi yang digunakan untuk membuka segel seutuhnya dari para hewan suci kegelapan untuk bangkit seutuhnya. Namun, untungnya Takao dan yang lainnya berhasil mengikuti mereka dan bertemu kembali dengan Shadow Blader. Takao dan yang lainnya pun harus bertarung dengan Daichi yang kini telah dikendalikan. Setelah itu, Daichi mengeluarkan Koryu seutuhnya. Dengan kekuatan Koryu, akhirnya keempat hewan kegelapan telah bangkit kembali seutuhnya. Setelah itu, Takao pun mengeluarkan hewan sucinya Seryu, namun akhirnya Seryu pun disegel oleh Shadow Blader menggunakan kekuatan Koryu. Kemudian, tempat tersebut pun runtuh dan meninggalkan Takao dengan Seryunya yang tersegel dalam sebuah lerip batu. Sementara itu, Mark, Rei, Kyoju, dan Hiromi berhasil keluar dari tempat tersebut. Di dalam reruntuhan tersebut, Takao pun terus berusaha untuk melepaskan segel dari Seryu. Dan Seryu pun berkata jangan menyerah Takao, dan akhirnya segel Seryu pun terbebas sekaligus Beyblade Takao berevolusi setelah Seryu bebas kembali. Sementara itu, keempat Shadow Blader menggunakan kekuatan hewan suci kegelapan untuk mengacaukan kota dan mengakibatkan kerusakan serta kehancuran. Kai yang melihat salah satu dari mereka, ia pun mengajaknya untuk berduel, dan Kai pun mengeluarkan Suzaku miliknya. Namun tidak beruntung bagi Kai karena Shadow Blader yang lain muncul bersama Daichi dan membuat Kai kewalahan melawan mereka. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan bagi Kai, untunglah Takao, Mark, dan Rai datang membantu Kai. Setelah itu, keempat Shadow Blader pun menunjukkan wujud asli mereka sebagai keempat hewan suci kegelapan yang memiliki bentuk sama dengan keempat hewan suci tim PBA.
Setelah itu, mereka pun menjelaskan bahwa dulunya mereka adalah satu entitas yang sama, namun berpisah, dan menciptakan dua wujud hewan suci dengan kekuatan yang berbeda, yaitu hewan suci cahaya dan hewan suci kegelapan. Takao dan yang lainnya pun mengeluarkan hewan suci mereka, dan akhirnya terjadilah pertarungan antara hewan suci cahaya dan hewan suci kegelapan. Dalam pertarungan ini, Dark Shiryu berusaha mencoba mempengaruhi Takao agar menerimanya menjadi hewan sucinya dan agar menyatu dengan Shiryu. Namun Takao menolak keberadaan mereka dan lebih memilih untuk bertarung. Singkat cerita, berkat pengorbanan dari Mark, Kai, dan Rai, akhirnya mereka berhasil mengalahkan dua Shadow Blader dan hewan suci kegelapannya. Sekaligus, Takao juga berhasil menyadarkan kembali Daichi dan mengingatkan kembali tujuan Daichi untuk menjadi blader terbaik dengan bisa mengalahkannya. Kini, Daichi pun sudah tersadar kembali dan membantu Takao melawan Dark Shiryu dan Dark Byakuya. Dengan bantuan Takao yang memandunya, kini Daichi bisa memanggil Koryu dan mengendalikannya dengan benar. Terjadilah pertarungan Beyblade yang sengit di antara keempatnya. Namun dengan tekad dan kerjasama antara Takao dan Daichi, akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Dark Shiryu dan Dark Byakuya. Setelah pertandingan tersebut usai, kini keempat hewan suci kegelapan telah terlepas dari keempat anak yang dirasukinya. Dan keempat hewan suci kegelapan pun akhirnya disegel kembali oleh Takao dan kawan-kawan di tempatnya, yaitu di reruntuhan kuno. Sekaligus setelah keempatnya disegel kembali, kini pulau yang menjadi tempat mereka disegel pun hancur dan tenggelam ke dalam lautan. Sekaligus hal ini akan mencegah agar tidak ada lagi yang membangkitkan keempat hewan suci kegelapan. Dan cerita film ini pun ditutup oleh Daichi yang sekali lagi tetap terus mengajak Takao untuk bertarung selama ia belum berhasil mengalahkan Takao. Yaps, itu dia guys, salah satu mopi dari series Beyblade Bakuten Shot pada musim keduanya di series Bakuten Shot P-Force. Ya, bisa dikatakan mopi ini biasa saja, namun menariknya mopi ini soal roh hewan suci kegelapannya, yang ternyata roh hewan suci dari tim Mebiya memiliki versi kegelapannya selain versi cybernya yang muncul di series. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di alur cerita Beyblade Bakuten Shot G Revolution.